Nggak kerasa ya, tahun ini tuh Vivo khususnya seri V sudah masuk ke seri angka 19-nya. Vivo V19. Ada beberapa perubahan yang dibawa dari Vivo khususnya di seri V19 ini dan selengkapnya akan gue bahas di video Gadgeteman kali ini. Oke, sebelum mulai videonya jangan lupa untuk terus support channel Gadgetainment dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari Gadgetainment. Nah, pertama-tama kita lihat dari desain kontaknya dulu ya. Kontaknya ini masih khas Vivo untuk kelas seri V-nya. Warnanya agak biru navy gitu dengan tulisan seri V19 di depannya. Ada keterangan RAM dan juga ROM-nya, dan katanya nih untuk ROM-nya nanti akan tersedia dengan dua pilihan, yaitu 128GB dan juga 256GB. Plus ada bentuk smartphone yang kayak ada semacam punch hole kamera depannya gitu deh. Kalau dibalik ke belakang ada beberapa unique selling point yang tertulis ya. Ada keterangan 32MP front kamera yang nanti disematkan di layar Ultra O screen. Ada super night selfie juga dan ada 48MP AI quad kamera. Dan nggak pakai lama, mari kita unbox dan kita lihat isinya. Pas pertama dibuka, ada kompartemen kotak yang lumayan tebal ya. Di sini tuh isinya ada clear case untuk smartphone-nya. Ada manual book juga dan ada kartu garansi, plus ada juga kabel charger USB-C yang support fast charging-nya Vivo, dual engine fast charging. Lalu di bawahnya ada smartphone-nya, masih dibungkus plastik ya. Dan unit yang gue pegang ini kebetulan warnanya putih, disebutnya crystal white. Kemudian di bawah sekatnya lagi ada kepala charger 18W lengkap dengan earphone dengan jack 3,5 mm. Udah kayak gitu aja isinya, simple dan lengkap. Sekarang kita lihat lebih detail lagi smartphone-nya. Dibuka dulu plastiknya dan ini dia Vivo V19 Crystal White. Surprisingly, pertama kali gue megang si V19 ini, gue ngerasa handphone ini tuh compact banget. Padahal secara desain atau secara rasio layar, ini nggak beda jauh dengan seri V sebelumnya. Tapi entah kenapa, ini nyaman banget dipegang. Nah, kalau dilihat dari desain secara keseluruhan sih, bentuknya jelas mengalami perbedaan ya. Bagian belakangnya sekarang pakai desain housing kamera dengan frame persegi panjang. Buat naruh 4 buah kamera di belakangnya. Ada juga keterangan bukaan dan juga resolusi yang sudah 48MP. Vivo nyebutnya ini 48MP AI quad kamera. Logo Vivo-nya ada simetris di bawahnya dengan penempatan yang memanjang ke atas. Nah, untuk sisi persisinya di bagian kanan ada tombol power dan lock yang ditemani volume rocker up and down. Pindah ke bagian kiri ada slot SIM card yang jenisnya ini triple slot SIM ya, bisa untuk 2 SIM card dan 1 micro SD. Lalu di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, slot charging USB Type-C, dan juga lubang speaker. Pindah ke atas hanya ada microphone cancellation aja, dan langsung pindah ke bagian depan, nggak ada lagi mekanisme kamera pop-up. Sebagai gantinya ada satu buah kamera selfie beresolusi 32MP berbentuk punch hole. Dan sekarang gue akan nyalain handphonenya serta akan gue setting-setting terlebih dahulu. Oke, di PC udah nyala dan udah gue setting juga. Dan impresi awal pas lihat layarnya ini gue suka ya. Vivo nyebut model layar ini tuh dengan sebutan Ultra O Screen. Rasio layarnya masih kekinian banget dengan ukuran layar 6,44 inch dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Dan kabarnya layar ini juga sudah pakai teknologi terbaru dari jenis layar Super AMOLED, yaitu 100% DCI P3 Color Gamut. Alhasil, warna yang ditawarin layarnya jadi lebih maksimal. Khususnya kalau buat ngakses konten multimedia kayak nonton film dan main game. Serta sudah disertifikasi juga dari TUV Rinland yang bisa ngasih proteksi ke mata pas kita lagi lihat smartphone-nya. Masih soal layar, karena handphone ini sudah dibekali dengan layar Super AMOLED, dapat dipastikan juga kalau Vivo V19 ini bekerja dengan Screen Touch ID. Kecepatan Screen Touch ID-nya sudah pasti juara, salah satu yang tercepat saat ini. Plus, sekarang sudah dilapisi dengan triple lens, jadi bisa lebih cepat dan pastinya lebih aman. Oke, layar cek, nggak ada masalah. Screen Touch ID juga beres, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian performanya. Smartphone ini untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut pakai prosesor kelas mid-range dari Qualcomm, Snapdragon 675 AI. Sepintas kayak nggak ada bedanya ya dengan seri Vivo sebelumnya, karena seperti yang kita tahu 3 seri Vivo berturut-turut itu pakai Snapdragon 675 AI. Tapi kalau gue boleh beropini sedikit, kayaknya Vivo masih betah pakai prosesor tersebut karena pengen memaksimalkan prosesor itu untuk di handphone ini. Dan ingat, ini adalah varian V19, nggak ada embel-embel Pro-nya. Siapa tahu nih ya, nanti itu keluar V19 Pro yang mungkin akan lebih bagus lagi secara performa dan juga secara keseluruhan. Selain prosesor Snapdragon, HP ini juga sudah pakai fabrikasi chipset canggih 11 nanometer dan disokong juga GPU Adreno 612. RAM-nya ada 8GB dan juga ada pilihan ROM-nya 128GB atau 256GB. Keduanya bekerja dengan teknologi UFS 2.1 dan juga running di Vantage OS 10.
Di atas kertas dengan performa keseluruhan HP ini masih masuk kategori enak dipakai ya, bahkan di semua sektor. Untuk gaming masih sanggup, untuk multimedia juga enak. Di bawah sehari-hari untuk jadi daily driver utamanya juga enak. Baterai 4500 mAh-nya ini lumayan awet dipakai seharian. Kalaupun sudah sampai waktunya charging, dual engine fast chargingnya bisa ngebantu banget. Dan seperti yang sama-sama kita tahu kalau smartphone Vivo ini pakai Vantage OS untuk base UI-nya. Dan kali ini sudah sampai ke generasi 10 atau Vantage OS 10, yang mana gue menemukan beberapa hal menarik. Kalau memang mau lihat fitur-fitur Vantage OS sebelumnya, gue sudah pernah bikin video sebelumnya di Vivo V17 Pro ya. Bisa kalian lihat di deskripsi di bawah, nanti akan gue taruh linknya. Dan sekarang gue mau ngebahas satu hal yang menarik dari Vantage OS 10. Biasanya suka banyak yang nanya sama gue, Bang, HP ini ada LED notification-nya nggak? Dan untuk Vivo V19 ini, kalian bakalan dikasih bukan hanya LED notification yang kecil, tapi langsung selayar-layarnya. Kayak gini nih contohnya. Pinggiran layarnya akan nyala pulse kedap-kedip gitu ya. Dan asiknya lagi, warna sekaligus modelnya ini bisa dikustomisasi, jadi bisa terasa lebih personal. Fitur simple sih sebenarnya, tapi ini bakal esensial banget dan jadi deal breaker untuk sebagian case yang orang nyari handphone harus ada LED notification-nya. Dan handphone ini nggak perlu khawatir, langsung ada satu layar dan juga masih ada ditambah always on display-nya. Jadi nggak perlu takut lagi ketinggalan notifikasi. Dan sekarang langsung kita bahas ke bagian utama dari smartphone ini adalah kameranya. Kamera di HP ini total ada 5 ya, 4 di bagian belakang dan satu kamera selfie-nya ada di depan. Kamera utama di belakangnya disebut 48 megapiksel AI rear camera. Dibilang gini karena emang bisa ngedetek beberapa scene secara pintar, kayak misalkan makanan, tumbuhan, dan lain-lain. Hasil kamera utamanya oke di kondisi cukup cahaya. Di kondisi indoor pun nggak ada masalah, masih acceptable selama cahayanya nggak gelap-gelap amat. Nah, kalau kurang lebar bisa pakai lensa 8 megapiksel super wide angle. Hasil fotonya jadi bisa lebih bercerita tentang objek yang di-capture-nya. Gambar jadi bisa lebih menangkap objek secara lebih luas juga. Buat yang suka foto dari jarak dekat, bisa manfaatkan lensa 2 megapiksel super macro kamera. Selama kita bidik objeknya dengan jarak dekat dan kondisi yang cukup cahaya, hasilnya masih oke lah dan bisa bersaing banget. Dan lensa terakhir yang ada di Vivo V19 ini adalah lensa depth kamera 2 megapiksel. Seperti namanya, lensa ini buat mainan bokeh-bokehan dan blur. Hasilnya ya bisa lah buat posting di sosmed. Dan sebagai smartphone kekinian, Vivo kayaknya nggak mau ketinggalan untuk ngasih fitur night mode di kameranya ini. Bukan hanya di kamera belakang, sekarang bisa diakses dengan kamera depan yang 32 megapiksel super selfie kamera. Kita mulai dari kamera belakangnya dulu ya. Hasil super night mode-nya gue suka banget nih. Reproduksi warna night-nya bagus, detail masih cukup terjaga, flare lampu juga bisa kejaga gitu, alias nggak bleber. Kalau dilihat dari beberapa sampel yang gue ambil, ini di kondisi malam hari ya, tapi nggak yang gelap-gelap banget nih. Dan hasilnya masih tetap bagus. Nah, sekarang pindah ke highlight utama di HP ini. Kamera depan Vivo V19 ini sekarang sudah bisa moto pakai night mode. Disebutnya 32 megapiksel super night selfie. Di beberapa penggunaan, hasil light selfie-nya masuk kategori oke ya. Gambar bisa di-enhance lebih terang dan resolusi 32 megapikselnya ngebantu buat sharpening tekstur muka jadi kelihatan lebih jelas. Untuk sektor perekaman, smartphone ini support up to 4K 30 fps dan juga bisa 60 fps di mode Full HD. Dan untuk yang penasaran gimana hasil videonya, silahkan lihat di sini. Dan buat yang ini gue merekam menggunakan kamera belakang dari Vivo V19 dengan frame rate 30 fps, 30 frame per second. Kayak gimana hasilnya? Kalau dilihat dari sini sih gambarnya oke ya. Di bawah jalan juga cukup stabil. Ini gue bawa jalan dengan kondisi kecepatan jalan yang ya sedang lah, selayaknya orang normal ya. Cukup stabil. Kalau dibawa agak kencang masih cukup oke juga. Dynamic range juga lumayan bagus. Untuk audio seperti biasa, tulis di kolom komentar karena gue nggak tahu audionya kayak gimana. Dan sekarang kita pindah ke kamera depannya. Oke, ini gue rekam menggunakan kamera depan beresolusi 32 megapiksel dari Vivo V19. Kayak gimana hasilnya? Ini gue rekam sambil jalan, ada di lantai atas apartemen gue. Kayak gimana hasilnya? Ini gue rekam di kondisi cukup cahaya, siang-siang sekitar jam 2 siang. Harusnya sih warnanya bagus ya. Terus juga kalau bisa kita lihat di sini reproduksi warna yang lain juga cenderung oke. Dynamic range lumayan terjaga. Kalau untuk audio, gue nggak tahu audio kayak gimana. Semoga aja audio bagus. Silahkan nilai sendiri dan tulis di kolom komentar di bawah.
Overall impresi gue untuk Vivo V19 ini, menurut gue ini HP all rounder ya, atau memang ini bagus di segala sektor. Layarnya oke, kameranya bagus, prosesornya juga cukup mumpuni, baterainya awet, RAM-nya gede, apalagi. Tapi menurut gue ada beberapa part yang memang menonjol dari handphone ini. Salah satunya adalah bagian kameranya yang sekarang frame-nya sudah kotak kayak begini, dan juga kamera depannya yang sudah support night mode alias super selfie kamera untuk night mode-nya. Dan juga untuk desain gue suka karena ini digenggam juga enak. Apalagi case pelindungnya sekarang karet ya, bukan plastik kayak V17 Pro kemarin. Ini jadi lebih ngasih grip di tangan lebih enak dan gak gampang slip gitu. Dan buat yang penasaran gimana cara dapetin HP ini, pantengin terus saja Instagramnya Vivo Indonesia. Kalian juga bisa pre-order, kalau nggak salah itu ada di beberapa e-commerce juga, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Blibli. Silahkan pantengin semua e-commerce kesayangan kalian. Jangan lupa nanti ada cashbacknya juga dan ada bonus-bonus menarik. Dan kayaknya itu tadi adalah video impresi pertama gue tentang V19 ini. Kalau ada yang punya pertanyaan seputar HP ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, please like and subscribe, share ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadget Teman bikin video baru tentang Vivo V19. Ayo kita cabut, sampai ketemu di video berikutnya.